Baik anak-anak sekalian, silakan dibuka bab sholat Jumat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Anak-anak sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah pada kesempatan pagi hari ini kita masih dapat menjalankan kegiatan kita ya, sama-sama belajar thalabul ilm. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan, apa yang kita kerjakan mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta keluarganya, sahabatnya, pengikutnya, dan mudah-mudahan kita yang senantiasa thalabul ilm meneladani beliau dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai bagian dari umat yang nantinya akan mendapat syafaat junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oke, anak-anak sekalian, sebelum kita mulai, kita awali dengan tawasulan kepada Allah Subhanahu wa taala, membaca surat Al-Fatihah. Semoga apa yang menjadi hajat kita, hajat orang tua kita, hajat guru-guru kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Liridhaillah wa li syafaati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ala hadhihi niyya wa kulli niyatin shalihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Baik anak-anak, sebelum Pak Munawir lanjutkan, Pak Munawir akan absen dulu. Ini sudah ada 18 anak yang join ya. Kita absen dulu. Sambil absen, Pak Munawir sambil ngecek nilai juga. Oke. Ada yang masih belum hijau ya. Oke, Ali Ferdian. Oke, Ali Ferdian tadi kayaknya sudah ngerjain ya tugas apa itu? Tugas terakhir. Tugas 2. Ya, tugas 2 Maulid Nabi sudah ya tadi ya? Sudah, Pak. Oke, Alvin Sia ada nggak? Hadir. Alvin Sia PH tuh sudah belum tadi ya? Oke, jadi itu ya yang merah-merah itu kemarin, itu per tadi malam. Silahkan kalau yang sudah nanti boleh diinikan ya. Kalau yang sudah hijau berarti sudah aman ya. Yang sudah hijau sudah aman. Oke, itu. Oke, Andina sudah ada, Anira ada, Arshila ada. Ini selalu pertama bersama dengan Nabil ya. Galura kemana? Galura kok ada di OSIS, Pak. Oh, OSIS ya. Oh ya, pantesan dia ada. Naufal sama Diva. Oh, Naufal Ahsan ya. Naufal Ahsan OSIS. Oke, Galura OSIS. Terus siapa satunya? Diva. Nadiva. Oh, Nadiva. Oke. Oke, Ganizada. Oke, Fafian ada. Terus Keski. Iya, Pak. Ada. Kamu kayaknya masih ada yang kurang satu tugas ya, Kes ya.
Udah dikerjain belum ya? Sudah saya kumpulkan ini Pak. Oke, sudah. Oke, Kirana sudah clear. Mika ada ya? Oke, sudah clear tau? Udah hijau Pak muka? Sudah Pak. Nabil ada. Fazli ya, Fazli ini nggak ada lagi ini ya, wah Jan. Kayaknya perlu diruat iki bocah. Fazli kuning. Oke. Fazli belum ada. Ini Fazli udah 1, 2, 3 kali nggak ikut Pak Munawir nih. Mutriara Arya. Ada nggak? Ada Pak. Ada. Mutiara Arya, terus Naufal Osis, Nadifa Osis, Putri ada ya. Putri nanti di dikerjakan itu ya, karena Pak Munawir cek belum ada semua, jadi tadi udah masuk. Yang bab ilmu pengetahuan kamu sudah ngerjakan, malah ngerjakan lagi. RR Raditya Ramadhani. Iya Pak. Ya, ada. Iki lanang toh suaranya kok imut banget, Bu. Dit. Iya Pak. Woi. Raditya Tri. Hadir Pak. Suraya. Hadir Pak. Suraya, kakakmu di Taruna Nusantara ya itu ya? Itu kakak atau apa itu? Iya Pak. Oh, kakakmu toh. Siva. Hadir Pak. Desi, Angelina. Iya Pak. Oke, kamu udah pulang Bonjel? Sudah Pak. Yuki, Iya Pak. Zaki. Hadir Pak. Oke, anak-anak sekalian. Jadi yang belum join dengan kita yang tanpa keterangan itu adalah Fazli sama Atiyah, Qaid Fazli sama Atiyah ya. Baik anak-anak sekalian, jadi kemarin bab malaikat sudah, silakan nanti kalian pelajari lebih lanjut. Terus bab tawaduk, hormat kepada guru, orang tua, dan empati kemarin juga sudah ya. Itu terus ada tugasnya suruh menyampaikan, mengungkapkan contoh perbuatan empati yang sudah kalian lakukan, silahkan dikerjakan. Terus hari ini kita akan belajar tentang sholat Jumat. Namun sebelum kita berangkat ke sholat Jumat, karena ini masih hari Rabu, ya, adakah sesuatu yang ingin didiskusikan dari 2 bab sebelumnya? Bab iman kepada malaikat dan empati dan berbuat baik kepada orang tua guru. Oke, ada yang mau disampaikan silakan sebelum kita berangkat sholat Jumat. Ada? Nggak ada. Bener. Bener nggak ada. Oh ada gitu. Angel biasanya tanya Angel. Angel. Iya Pak. Tanya Enggak tahu mau nanya apa Pak. Kamu rumahmu mana toh? Jepara apa Semarang? Tuban Pak. Hah, Tuban? Iya. Cedak langitan berarti. Nggih. Wah. Bagus noh. Oh, rumahmu Tuban toh? Tapi keluargaku dari Semarang, Pak. Oh, gitu. Ya, pokoknya sesuk nek rene nggawa Tuban itu khasnya apa toh? Cek terasi ora? Nggak tahu, terasi ikan paling Pak. Oh, oke deh. Oke, nggak ada yang mau bertanya, ini bener.
Waduh, padahal Pak Munawir udah menyiapkan beberapa buku untuk menjawab, kalian malah nggak bertanya. Oke, bunda-bunda yang ada di sampingnya, kalau mau bertanya juga boleh. Berapa harga bebek, berapa telur bebeknya itu juga boleh kok. Modus sih. Oke ya, oke baik anak-anak, Pak Munawir akan coba share file kalau bisa nanti, mudah-mudahan jaringannya mendukung ya. Mudah-mudahan jaringannya mendukung sehingga nanti bisa terlihat oleh kalian. Oke, kelihatan? Terlihat Ya. Pak. Oke, bagus. Sebentar, kok hilang punya Pak Munawir? Oke, ini turun aja kamu di minimize. Oke. Sebentar, mana tadi? Loh. Oke, muncul ya. Ini Pak Munawir sambil ngoreksi. Sambil ini. Jadi, oke. Anak-anak, kita akan berbicara tentang sholat Jumat. Sholat Jumat Sayyidul Ayyam, harinya gitu ya. Sudah tahu kan apa itu sholat Jumat? Yo, yang laki-laki udah pernah sholat Jumat semua toh? Sudah Pak. Sudah, bagus. Yang putri minimal sudah pernah tahu ada orang sholat Jumat kan? Oke. Yang putri diam aja. Enggak Pak, saya kan kalau hari Jumat tidur. Atau saya kan keputrian Pak, di kelas saja kan gitu ya. Oke, ini kita akan belajar dengan kaitannya dengan sholat Jumat. Di sholat Jumat adalah ini, sholat 2 rakaat dengan berjamaah yang dilaksanakan sesudah khutbah Jumat pada waktu zuhur di hari Jumat. Hukumnya wajib bagi laki-laki yang sudah memenuhi syarat, gitu ya. Yang sudah memenuhi syarat. Jadi namanya juga sholat Jumat, maka pelaksanaannya adalah sholat di hari Jumat. Jadi kalau sholat Jumat hari Kamis nggak boleh, nanti sholat Kamis ya, orang sholat Jumat gitu. Jadi harus hari Jumat. Karena ini adalah kewajiban yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka hukumnya wajib bagi kaum laki-laki. Kaum perempuan nggak wajib. Tapi boleh nggak Pak perempuan ikut Jumatan? Boleh, cuma tidak wajib. Gitu ya. Jadi kalau ada laki-laki yang sudah balik, sehat, tidak ada halangan, maka dia wajib untuk melaksanakan hari Jumat. Ya, hari Jumat, sholat Jumat. Dalilnya apa? Dalilnya ini di surat Jum'ah ayat yang ke-9. Ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman, idza nudiya, apabila dipanggil lis sholati, untuk sholat, min yaumil jum'ati, daripada hari Jumat, fas'au, maka bersegeralah, ila zikrillah, kepada mengingat Allah, maksudnya melaksanakan sholat Jumat, wadharul bai', dan tinggalkanlah jual beli. Dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Nah, yang demikian itu adalah lebih baik untukmu, untuk kalian, in kuntum ta'lamun, jika kalian mengetahuinya. Nah, jadi dulu ketika awal-awal disyariatkan sholat Jumat, itu kan yang namanya masjid dulu masih dipakai untuk semuanya, pusat kegiatan, pusat sosial, pokoknya kegiatan apapun itu dulu dipusatkan di masjid. Jadi fungsi masjid adalah untuk pendidikan, untuk silaturahmi gitu ya. Maka banyak orang-orang yang kalau ke masjid itu juga sambil jualan
sambil muamalah seperti itu di depan-depan masjid gitu ya. Wah, bahkan ketika sudah dimulai khutbah, Jumatannya udah mulai, masih banyak yang jualan, masih banyak yang sibuk dengan urusannya. Maka turunlah ayat ini sebagai penegas. Nek khotib wis munggah, kalau khotib sudah naik ke mimbar itu ya tinggalkan semuanya. Kalau di sini yang dituliskan adalah jual beli, karena pada waktu itu ketika ayat ini diturunkan, konteksnya adalah yang paling mayoritas di sana adalah jual beli. Tapi pekerjaan yang lain pun kalau dikaitkan dengan kondisi kita sekarang ini, itu juga harus ditinggalkan gitu ya. Jadi kalau lagi belajar sudah manjing sholat Jumat ya harus harus ditinggalkan. Lagi kerja, tinggalkan pekerjaannya, segera untuk melaksanakan sholat Jumat gitu ya. Jangan datang kalian nunggu mau qomat atau nunggu khutbah kedua. Nah, kebanyakan kita itu, orang-orang yang ada di sekitar kita itu terkadang menyepelekan, kan baru mau khutbah, kan belum adzan, kan baru ini, nanti aja kalau sudah khutbah, rumah saya kan deket kan, kayak gitu ya. Nah, anak-anak sekalian, ketika kita ingin mendapatkan barokah, mendapatkan fadilah, keutamaan dari hari Jumat ini, maka ayo segera bersama-sama kita ketika hari Jumat kalau bisa datangnya lebih awal gitu ya. Seperti yang disampaikan Nabi dulu itu. Yang datang di barisan pertama dapat unta, nanti belakangnya dapat lebih kecil lagi. Lah kalau kamu datangnya setelah khotib naik ya udah nggak dapat apa-apa. Bahkan dalam hadis dikatakan kalau khotibnya sudah naik, malaikatnya buku catatannya udah ditutup. Nah, kamu cuma dapat gugur kewajiban, ning ora ento apa, nggak dapat apa-apa. Ya, kalau bisa kalian sekarang lagi lebih banyak nyantainya. Kalau toh di sekolahan besok ya, itu biasanya jam 11:30 itu udah selesai, udah free pembelajarannya, kalian bisa langsung bersiap-siap. Nanti jam 12:45 dikumandangkan azan pertama, kalian sudah ada, jangan nunggu nanti aja, nunggu dipanggil Pak Munawir, tunggu dioprak-oprak Pak Munawir kan kayak gitu. Pak Munawir belum teriak-teriak kok, tunggu aja kan kayak gitu ya. Jangan seperti itu. Nah, ini kewajiban kita bagi laki-laki yang sudah balik, yang sudah mumayyiz Islam gitu ya, sudah punya kemampuan, maka wajib untuk melaksanakan ibadah sholat Jumat. Ini dasarnya Al-Jum'ah ayat yang ke-9. Artinya ini ya, tadi sudah Pak Munawir bacakan secara sekilas. Nah, ini nanti aja kita lewati. Nah, apa toh syarat wajibnya? Nih, Islam jelas. Orang Islam ya. Kalau kalian ngakunya Islam berarti wajib sholat Jumat. Terus balik. Saya kan belum balik Pak, saya nggak wajib. Oh ya, walaupun kalian belum balik, kalau ada yang belum balik loh ya. Kalau ada yang belum balik, belum dewasa, ya tidak Jumatan, kan perlu dilatih. Nanti kalau dari kecil sudah biasa, maka nanti gedenya, besarnya itu sudah terbiasa, sudah tidak nunggu diperintah, tidak lagi ini, tapi sudah tertanam dalam diri kita bahwasanya sholat Jumat itu adalah sebuah kewajiban gitu ya. Dengar nggak kalau ada keluntik-keluntik di WA sampai ke kalian itu? Kalau ada WA masuk di Pak Munawir, laptopnya Pak Munawir, kedengeran nggak? Tidak, Pak. Enggak ya? Oke, berarti aman. Masalahnya ini WA webnya Pak Munawir hidup. Terus yang ketiga, berakal. Nah, kalau kamu ada orang gila gitu ya, kok ora Jumatan? Wah, berarti ya memang orang gila itu tidak wajib
Jumatan, walaupun orang Islam, orang Islam edan kan gitu ya. Itu nggak wajib. Nah, kalau kamu Islam sudah balik ora Jumatan, wah berarti perlu dipertanyakan itu ojo-ojo gitu ya. Ojo, jangan-jangan poin yang ketiga ini ada. Wah, kalau nggak mau diarani dikatakan yang ketiga ini, maka harus pergi sholat Jumat. Laki-laki ya, laki-laki. Perempuan tidak wajib. Sehat gitu ya. Sehat. Pak, saya sakit. Nah, sakitnya apa? Panuwun, Pak. Was, nggak masuk sakitnya itu. Yang dimaksud sakit itu kenapa harus udzur untuk sholat Jumat? Ya sakitnya sakit parah, ngeletak di opnam atau ada di ICU gitu ya. Atau kalau sekarang lagi di karantina mergo kena COVID dan lain sebagainya. Nek mengkur lecet kakinya dikit atau cuma bengkak dikit masih bisa jalan, masih sehat, naik motor, naik mobil, wah, ya tetap wajib gitu ya. Itu. Terus yang keenam adalah mukim, menetap, bukan sedang dalam perjalanan. Bahkan ada sebuah kaul yang mengatakan bahwasanya dilarang bepergian setelah sholat subuh di hari Jumat kalau itu mengganggu kegiatan kita. Umpamanya gini, kamu kok mau pergi kemana hari Jumat, kok perginya hari Jumat, kamu mau ke Jakarta, neng berangkatnya jam 10. Nah, itu tidak masuk kriteria musafir yang diperbolehkan. Nek dino Jumat, kira-kira nabrak Jumatan, jangan cari tiket yang berangkatnya jam 10. Cari yang meruput sehingga nanti tetap bisa melaksanakan sholat Jumat seperti itu. Kecuali perjalanan jauh, umpamanya kayak Pak Munawir dari Jogja Palembang, hari Kamis sore berangkat, kan besok hari Jumatnya masih di perjalanan, udah berangkat dari hari Kamis, itu boleh ya, itu termasuk yang musafir. Musafir itu dapat keringanan. Ya, dapat keringanan untuk tidak melaksanakan ibadah sholat Jumat, tapi tetap wajib sholat duhur gitu ya. Sholat duhurnya tetap wajib, tapi sholat Jumatnya dapat keringanan kalau musafir. Ning musafirnya berangkatnya itu tidak pagi, mulai dari ini sudah waktu duha di hari Jumat gitu loh. Kamu mau kemana-mana kira-kira nggak bisa sholat Jumat, ya mending nggak usah pergi-pergi gitu ya. Baik, syarat sah sholat Jumat di tempat yang biasa dilakukan di sholat Jumat. Nah, kalau Syafi'i itu harus di masjid, gitu ya. Tapi kalau mazhab yang lain boleh tidak di masjid, gitu ya. Kalau Imam Syafi'i harus di masjid, gitu ya. 2 berjamaah, nggak boleh sholat Jumat dewian. Wah, gitu. Pak, saya sholat Jumat di mana? Di rumah. Sama siapa? Sendirian. Wah, itu namanya bukan sholat Jumat gitu ya, tapi sholat duhur. Dilaksanakan pada waktu sholat duhur. Jadi sholat Jumat itu tidak harus pastit jam 12 pas waktu mancing itu, tapi dilakukan pada saat sholat duhur, waktu sholat duhur. Kayak kemarin waktu setahun yang lalu Pak Munawir ke Australia. Wes, gaya. Pak Munawir ke Australia ya. Di sana sholat Jumatnya jam 1. Kenapa? Karena memang jam-jam awal, jam 12 ketika baru mancing waktu sholat, itu orang masih sibuk kerja gitu ya. Jadi di sana disepakati sholat duhurnya itu jam 1. Begitu juga dengan sholat Jumatnya. Jam 1 itu baru mulai. Pak Munawir kemarin juga kaget. Wah, jam 12:30 kok belum mau apa-apa. Ternyata di sana itu sholat Jumatnya jam 1 gitu. Tapi masih waktu duhur boleh gitu ya. Didahului 2 khutbah. Jadi kalau tidak didahului 2 khutbah nanti sholatnya tidak sah karena 2 khutbah itu adalah pengganti 2 rakaat pada sholat duhur. Nih, rukuk khutbah Jumat
rukun khutbah Jumat ada 5. Ini kok 6 ya? Sebentar. Selawat mengucap. Oh, yang nomor 3. Nah, yang nomor 3 ini ikhtilaf ya. Jadi yang nomor 3 ini ikhtilaf. Jadi tidak harus. Yang umum itu ada 5. 1, 2, 4, 5, 6 ya. 1 membaca tahmid, puji-pujian. Alhamdulillahirabbil alamin. Nah, makanya kalau yang alumni sini, yang alumni 31 itu Pak Munawir beberapa kali mengingatkan khotib karena tidak membaca sholawat Nabi. Yang kedua adalah membaca sholawat Nabi. Pak Munawir sering mengingatkan itu. Makanya kalau Jumatan di sini, Pak Munawir selalu di depan. Gak kayak bener. Rukunnya kurang, tak suruh ngulang kan kayak gitu ya. Harus ini. Wasiat takwa, ittaqullah gitu ya. Jadi 1, 2, 3 ini harus 4 juga. 1, 2, 4, 5 ini harus pakai bahasa Arab. Masa baca ayat Al-Quran pakai bahasa Indonesia? Kan nggak bisa ya. Jadi ini rukun. Yang nomor 3 ini ikhtilaf ya anak-anak ya. Tidak semua madhab mengikutkan yang nomor 3. Jadi tidak baca syahadat ketika khutbah itu nggak apa-apa. Yang penting adalah tahmid. Pertama membaca pujian dengan bahasa Arab. Alhamdulillah. Sholawat Nabi. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Atau Allahumma sholli ala sayyidil mursalin. Itu boleh. Tidak boleh dengan dhamir. Walaupun di awalnya sudah disebut gitu ya. Wasiat takwa. Marilah kita bersama-sama meningkatkan ketakwaan kita. Tapi dengan bahasa Arab. Dikuatkan dengan bahasa Indonesia boleh. Membaca ayat Al-Quran di salah satu khutbah. Kalau yang 1, 2, 4 ini di 2 khutbah. Yang nomor 5 ini adalah di salah satu dari 2 khutbah. Berdoa untuk kaum muslimin dan muslimat di khutbah kedua. Ini rukun khutbah ya. Jadi Pak Munawir sampaikan kalau di sini tertulis 6. Tapi yang nomor 3 ini ikhtilaf ya. Boleh ya, boleh tidak. Tapi kalau Pak Munawir biasanya hanya 1, 2, 4, 5, 6 ya. Itu yang menjadi perhatian. Tetapi nomor 3 walaupun nomor 3 ini tidak menjadi rukun khutbah, Pak Munawir biasanya selalu tetap baca. Tapi itu bukan mutlak jadi rukun khutbah. Oke. Syarat khutbah Jumat. Khutbah Jumat dilaksanakan tepat siang hari saat matahari tertinggi dan mulai bergerak condong ke arah barat, mulai tergelincir ya. Khutbah Jumat dilaksanakan dengan berdiri jika mampu. Khatib hendaklah duduk di antara 2 khutbah. Khutbah disampaikan dengan suara yang keras dan jelas. Yaitu. Oke, khutbah dilaksanakan secara berturut-turut jarak antara keduanya. Khatib suci dari hadas dan najis, khatib menutup aurat. Nah, itu syarat khatib, syarat khutbah. Sunnahnya khutbah dilaksanakan di atas mimbar atau tempat yang tinggi. Khutbah disampaikan dengan kalimat yang fasih, terang dan mudah dipahami. Khatib menghadap ke jamaah sholat Jumat. Khatib menjata sholawat yang lain atau yang lainnya di antara 2 khutbah. Tapi sunnahnya di antara 2 khutbah itu adalah duduk sambil membaca surat Al-Ikhlas ya, atau bacaan yang lainnya. Tuh. Khatib menertibkan 3 rukun yaitu pujian, sholawat dan berwasiat takwa. Biasa itu di awal yang pakai bahasa Arab itu ya. Jamaah sholat Jumat adalah diam, tenang dan memperhatikan khutbah. Khatib memberikan salam. Khatib hendaklah duduk di kursi mimbar sesudah memberikan salam dan mendengarkan azan. Oke. Mandi. Ini sunnah-sunnah hari Jumat. Mandi terlebih dahulu sebelum pergi ke masjid. Ini kalian sudah pernah semua. Jadi Pak Munawir akan cepat saja. Memakai pakaian yang bagus dan disunahkan berwarna putih. Memakai wangi-wangian. Memotong kuku. Menggunting kumis dan menyisir rambut. Menyegerakan ke masjid. Nah ini anak-anak. Poin kelima ini menyegerakan ke masjid ya. Tuh. Terus melaksanakan sholat tahiyatul masjid,
membaca Al-Quran, zikir dan khutbah, surat Kahfi, jangan lupa memperbanyak doa dan sholawat kepada Nabi. Ini sunnah-sunnah Jumat. Nah ini yang diperbolehkannya untuk tidak sholat Jumat. Sakit ya, sakit keras itu boleh tidak sholat Jumat. Hujan lebat, angin kencang, wah pakai petir, gludar, terus banget gitu ya. Kalau memang tidak memungkinkan boleh karena hujan. Musafir, tapi musafirnya seperti yang Pak Munawir jelaskan tadi ya. Musafirnya adalah musafir yang perginya untuk yang baik, cuma berangkatnya itu sudah sebelum subuh di hari Jumat, ketika dikhawatirkan tidak dapat melaksanakan sholat Jumat di perjalanan. Perjalanan ke tempat sholat tidak aman. Umpamanya banyak ada peperangan ataupun ada ancaman-ancaman yang membahayakan. Itu boleh. Atau kemarin pas awal-awal corona banyak masjid nggak Jumatan karena apa? Memang ada wabahnya. Gitu ya. Adab sholat Jumat sama seperti sholat biasa, meluruskan shaf, mengisi shaf terdepan, tidak berbicara satu kata pun ketika khatib sedang berkhutbah. Jadi ini anak-anak yang ditulis merah ini kalian harus perhatikan betul ya. Ketika khatib sudah naik mimbar, jangan pernah berkata-kata, ngobrol, dolanan HP, ataupun gojek sama temennya. Karena nanti fadilah, keutamaan sholat Jumat nggak akan didapatkan. Oke? Nah ini hikmah. Hikmah sholat Jumat, memuliakan hari Jumat gitu ya, menguatkan tali silaturahim, mencari berkah Allah, meningkatkan semangat beribadah, terus melipat gandakan pahala dan kebaikan, membiasakan diri disiplin dan tepat waktu. Oke, terus ini tugas tapi belumlah ya. Nanti tugasnya akan Pak Munawir buat yang lebih spesifik lagi. Kalau ini kan buatlah 2 kelompok besar, masing-masing kelompok ditentukan yang berperan. Wah ini kalau kita ada di sini ya, kalau tatap muka ini kan daring, nanti Pak Munawir sholatnya akan Pak Munawir ini kan tugasnya akan Pak Munawir buat dengan yang lainnya. Oke, itu anak-anak kaitannya dengan sholat Jumat. Adakah yang masih terlewat? Udah semua kayaknya ya. Oke, ini Pak Munawir ambil linknya di ini. Kalian nanti bisa. Sebentar, Pak Munawir chat. Kalian bisa di linknya nanti. Chatnya Pak Munawir kok nggak bisa ya? Halo. Kok nggak bisa chat? Oke, sebentar. Oke, sampai di sini anak-anak. Ada yang mau bertanya? Saya kan di aku bingung ya di Apanopias. Kenapa mau karbon? Oke. Terkirim nggak itu? Itu slide share-nya ya. Karena Pak Munawir hari ini kebetulan hanya ngambil dari slide. Kalian bisa belajar dari situ juga bisa. Udah Pak Munawir share di apa namanya? Di ini ya. Baik, anak-anak sekalian, ada yang mau ditanyakan, pertanyakan? Dipertanyakan. Ditanyakan silakan. Oke ya, sudah bisa semua ya. Udah, Pak. Oke, jadi karena memang
ini kan sebenarnya sudah sangat familiar di kita. Nanti tinggal kalian baca buku, pelajari lagi yang memang penting-penting kalian catat. PAI itu kan sebenarnya cuma ngulang apa yang sudah menjadi kebiasaan kita. Ya, semuanya sudah ada, tinggal dikasih ilmunya biar lebih mantep. Jadi sebenarnya kalau mau di logika itu boleh-boleh saja, ya. Oke, baik, kaitannya dengan sholat Jumat ini biar enak, kira-kira usulan dari kalian. Kira-kira tugasnya apa, kan kayak gitu ya. Apakah ada yang punya usul? Benar, Pak Munawir manut aja lah biar kalian enak garapnya. Yo, ada yang punya usul kaitannya dengan sholat Jumat, mau dibuat tugas apa ini, ataupun mau gimana gitu? Yo, Mas Nabil ada punya ide? Saya belum punya. Kalau Belum buat punya. poster gitu gimana, Pak? Ini sebuah Arsila. Iya. Oke, boleh buat poster ajaan sholat Jumat gitu ya. Oke, boleh. Terus ada lagi usulnya, ayo. Usul, ayo usul. Usul, ayo yang lain, halo. Halo. Aja, Pak. Wos ngikut. Ya, jangan ngikut dong, masa ngikut. Jangan seneng jadi follower. Nah, ya. Karena jadi follower itu nggak enak. Yes. Tinggal follower apa dulu tapi ya. Oke deh. Ya, yang lain. Poster aja, Pak. Poster aja. Poster apa? Poster sholat Jumat gitu ya. Ajaan sholat Jumat gitu ya. Di mana? Di Instagram atau di blog? Blok aja, Pak. Di blog aja ya. Di blog. Oke. Nanti Pak Munawir akan buatkan redaksinya ya. Pokoknya, kemarin udah poster, sekarang poster lagi. Oke, nggak masalah lah. Kan udah ganti semester ya. Oke, itu ada yang lain? Yang lain sepakat, setuju? Halo. Setuju, Pak. Mekong tukang gawe poster yo setuju lah. Posternya aja bagus. Yang lain, yang lain. Ada yang keberatan atau ada yang keringanan? Keberatan atau keringanan? Sedang, Pak. Oh, sedang ya. Oke deh, yang sedang saja. Oke. Udah gitu ya. Nanti kira-kira Pak Munawir akan buatkan redaksinya. Nanti kalian tinggal membuat. Silakan. Jadi intinya adalah buat poster ajaan sholat Jumat boleh, atau buat poster pokoknya yang berkaitan dengan sholat Jumat. Tidak harus ngajak sholat Jumatnya, tapi di dalamnya bagian dari sholat Jumat, umpamanya poster diam saat khotib berkhutbah, atau siapkan sodakoh terbaik saat hari Jumat boleh, atau membuat poster sunah-sunah di hari Jumat boleh. Jadi tidak terpaku kepada ajaan sholat Jumat gitu ya. Pokoknya yang berkaitan dengan sholat Jumat apapun boleh. Buat bagus ya tuh. Buat sudah KKM gitu ya. Buat saja sudah KKM, nanti kalau bagus tambah nilai kasih 100. Pak Munawir itu paling gampang, gawe tugas 100. Yes. Jangan mikir susah-susah.
Artinya apa? Ketika sudah melaksanakan ibadah, sudah mau sholat 5 waktu, sudah mau sedekah, itu udah secara agama udah bagus. Itu kan gitu. Pak, kan nggak hafal ini teorinya. Teori nanti bisa sambil jalan. Gitu. Oke ya, sepakat ya. Oke, ada lagi yang mau disampaikan anak-anak? Itu ya. Terus sebentar. Setelah ini anak-anak sekalian, Pak Munawir kemarin kebetulan buat kuisis, tentang sholat Jumat. Nah, ini mau Pak Munawir bagi kepada kalian. Nanti kalian kerjakan aja. Cuma 5 soal, cepet set gitu kok. Oke, di chat. Di chat sudah muncul kuisisnya? Sudah, Pak. Udah, oke. Oke ya. Nanti habis ini itu tidak untuk penilaian, tapi untuk main-main saja. Kalian kira-kira bisa atau enggak? Semuanya nanti yang hadir silahkan kerjakan itu, kasih nama ya. Kasih nama, silahkan kerjakan itu. Ini untuk main-main saja, tidak masuk ke penilaian, tapi hanya sekedar untuk refreshing kegiatan. Tapi harapan Pak Munawir kalian kerjakan semuanya itu ya, untuk hiburan biar tidak sutris gitu ya. Oke, ada yang mau ditanyakan lagi anak-anak? Tidak ada? Baik, kalau tidak ada, setelah ini kalian kerjakan kuisis itu hanya 5 soal, paling nggak nyampe 2 menit. Itu saja sudah hampir 1 jam saya menemani kalian. 54 18 detik, 54 menit 21 detik. Wah, itu. Oke, anak-anak, itu ya. Terima kasih dan selamat berlibur ya. Nataru. Tapi ingat, tetap jaga protokol kesehatan. Kalau memang tidak penting banget, mending main di kandang bebeknya Pak Munawir saja ya. Jangan kemana-mana karena corona masih belum hilang dari Indonesia. Jaga kesehatan, jaga sholat, sodakoh, dan sholawatnya. Jangan lupa 3 sholat, sholawat, dan sodakoh gitu ya. Oke, itu terima kasih semuanya. Dan kita akhiri. Oke, kita akhiri dengan bersama-sama membaca hamdalah. Oke, yuk dihidupkan kameranya. Masih banyak yang belum hidup. Bundanya boleh kok ikut foto, Bun. Gaya. Oke. Demikian tadi radio rusaknya sudah selesai ya. Oke, banyak nih sebentar. Yuk, udah banyak yang sebentar. Oke. Lihat ke kamera, ada 1 2 3 4 tambah 6 10 11 ya ada. Oke, banyak ini. Yo, Raditya Trinabil. Oke, lihat ke kamera 3 2. Oke, Ali Ferdian kayak pilot ya. Oke, terima kasih Pak Munawir. Akhirnya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Oke, anak-anak boleh apa namanya? Boleh live group dan terima kasih sudah join dan mengingatkan Pak Munawir pagi hari ini ya. Oke, have nice day and enjoy your holiday. Keep healthy. Oke. Kembali kasih. Boleh